Ini sudah tahun ketiga Jufri menanggalkan status pekerjaan tetapnya sebagai pengemudi di sebuah perusahaan BUMN. Alih-alih duduk di belakang kemudi mobil berpenyejuk udara, kini Jufri memilih profesi baru, duduk memilah sampah. Namun bagi Jufri, yang dipegangnya ini bukanlah sampah, tetapi uang. Yang ini 1.400. Yang ini PET, ini 1.400. Ini PP yang warna ember namanya, 1.600. Ini PP putih atau PK 3.300. Yang ini masuk, orang sini bilangnya ini 4.600 per kilo. Sedangkan yang itu kayak itu enggak ya, semacam beginian ini ikut kebetulan cuma ya dibakar, nantinya itu ada yang 3.300 3.500 tergantung gitu ya. Setiap pagi tanpa hari libur, Jufri memilah sampah dengan tekun. Apalagi sampah-sampah ini bukanlah sampah biasa, tapi sampah dari negara lain atau sampah impor. Diakui Jufri, pendapatannya kini lebih besar dibandingkan duduk di belakang kemudi sebagai supir. Ini yang Bapak tahu ini sampah-sampah dari mana aja sih, Pak? Dari luar. Dari luar. Campur ya. Taunya dari mana, Pak? Ya dari mana-mana gitu. Mereknya. Mereknya ya. Mereknya. Ya, Bapak ya. pernah dapat apa selain sampah di sini? Ya ada apa duit, ada Duit. duit, ada duit, ada. Berapa, Pak? Ya tergantung sih ya, dana yang 10, 5 gitu. 5 apa tuh? 5 dolar, 5 5 yen, Oh, 5 yen juga ada. Ada. Paling besar yang pernah Bapak dapat berapa tuh? 100. 100 Iya. dolar. 100 dolar ya. Oke, di tumpukan sampah ini. Iya. Oh. Nah, ini kalau buat Bapak, kan tadi saya tanya bilang Iya. kalau buat saya ini tumpukan sampah. Buat Bapak ini Iya. apa tadi? Duit ini. Duit. Iya. Seberapa penting sekarang sampah-sampah ini untuk Bapak? Kalau sampah-sampah ini kalau untuk orang wilayah sini penting sekali Om. Nah, artinya penting sekali, lahan sudah nggak ada. Kalau nggak ada sampah ini, ya kita mau nyari nafkah di mana lagi? Ini sumber penghidupan Iya, Bapak dan sumber teman-teman kemudian. di Iya, sini iya, ya. iya, iya. Kalau boleh jujur, gedean mana dapatnya daripada sopir sama milih sampah? Ya milih sampah ini Om. Lebih gede? Iya. Oh, oke. Iya, iya. Lebih santai Kira-kira gitu ya. Iya. sehari bisa dapat berapa, Pak? Ya 100-200 Om. 200. Iya, kalau itu. Ini ada nggak Pak dolar di sini, Pak? Nggak ada kalau Nggak ada. Ini kalau udah itu yang nemu dari dalam aja. Oh ya, ini yang di juga atas. Oke, selain mata uang apa lagi Pak yang pernah ditemuin yang unik-unik? Ya ada emas, kadang-kadang tuh perak gitu yang Perak rata-rata juga ya. ada. Iya, emas perak, tapi ya nggak besar-besar Di antara sih. sampah ini ya. Iya, di antara sampah ini. Tadi Pak, yang paling mahal apa Pak tadi? Yang paling mahal ini. Jenisnya? Om. Ah, ini. Om. Ini paling mahal? Iya, iya. Sekilo berapa di Bapak jual? 4.500, 4.500. 4.600. Dan Iya. sehari bisa berapa kilo Bapak dapat? Kalau ini mah artinya ya, kalau lagi bagus begini Om ya. Hah? Ya Ini bagus nih? Iya bagus. Ini bagus ya? Bagus Oke. Om. Warna bagus nih. Kalau yang lagi jelek banyak warna yang hitam begini Om. Oh. Kalau banyak yang hitam begini atau yang begini, itu- ini tiga warna ini kalau banyak yang begini saya termasuk rugi Om. Oh. Gitu. Kalau dapat yang warna putih begini, iya. Kalau untung. yang- Iya, ada Oke. untungnya gitu. Dan nggak pasti selalu dapat putih. Iya, ya? iya betul. Oke Pak. Sampah-sampah ini kini sudah terlanjur menjadi tulang punggung masyarakat di wilayah Kragilan, Serang, Banten sejak belasan tahun lalu. Selain Jufri, puluhan warga lain juga menggantungkan hidupnya dari gunung sampah asing ini. Ironisnya, sampah-sampah ini adalah sampah asing yang masuk bertubi-tubi ke Indonesia. Tidak hanya dari 1 atau 2 negara, tapi dari berbagai benua dan negara maju di dunia. Oke. Jadi kalau tadi kata Bapak memang banyak sampah di sini yang kemungkinan besar berasal tidak dari Indonesia. Saya pun juga melihatnya demikian. Ini di antara tumpukan ini kita bisa ambil contoh. Misalnya, oke, sampah ini, kedua ini berasal dari Amerika, California, CA, dan Kansas. Lalu yang ini, kedua sampah ini dari
Australia. Dan yang ini asalnya dari ini Finlandia dan ini dari Belanda. Jadi kalau dari tumpukan sampah yang sekecil ini saja kita bisa menemukan sampah dari 3 benua, Amerika, Australia, dan Eropa. Proses masuknya sampah asing ke Indonesia telah terjadi sejak lama. Sampah-sampah ini merupakan residu industri pulp dan kertas yang mengimpor bahan baku dari sejumlah negara. Pada 2019, CNN Indonesia juga membuat rangkaian liputan tentang ironi, dilema, dan permasalahan sampah impor di Indonesia. Di Jawa Timur, sampah impor masuk ke desa-desa, bahkan menjadi bahan bakar alternatif untuk industri pangan rumahan dengan alasan lebih murah. Sampah-sampah plastik yang sudah tidak memiliki nilai ini dipilah, dibakar, asapnya mengepul, menyebar ke sela-sela kehidupan masyarakat di sekitarnya. Di Bekasi, Jawa Barat, sampah impor dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah domestik dan menambah tinggi gunung masalah sampah di Indonesia. Di Karawang, sampah impor juga tersebar dan tercecer di sekitar ruang hidup warga. Pintu masuk sampah impor sempat diperketat. Sejumlah temuan impor bahan baku industri juga mengejutkan berbagai pihak karena terkontaminasi sampah dan limbah B3. Prigi Arisandi, Direktur Yayasan Ekoton, mengamati dan mendalami bahwa setelah ramai diungkap pada 2019 lalu, peredaran dan alur masuk sampah impor sempat mereda. Namun kini kembali meningkat. Tahun 2020 mulai menurun karena kita punya SKB 3 menteri. Memang harus ketat sekali ya. Jadi apa yang kita lakukan 2019 itu berhasil. Kemudian ada SKB 3 menteri, Menteri Keuangan, Bea Cukai, kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Perdagangan dan Kepolisian ya. Untuk melakukan mengamankan barang-barang impor yang masuk, terutama kertas. Itu kemudian harus dicek 10%. Kontainer yang masuk 10% harus dicek. Dan itu saya melihat langsung bagaimana kontainer itu dibuka di perusahaan untuk melihat apakah memang di dalam kertas itu tidak campur oleh plastik. Regulasi itu juga mengatur bahwasanya impuritas atau campuran tidak boleh lebih dari 2%. Tapi sekarang ini kan mulai molor, mulai nggak ada yang mengamati. Kita melihat data tahun 2022 itu ada peningkatan. Bagaimana impor itu sudah mencapai sekitar 5 juta ton. Ini kemudian kita melihat bagaimana industri itu menggunung. Jadi tumpuan scrap, karena begini, scrap plastik sampah impor tidak boleh dibawa keluar, karena akan ketangkep polisi. Karena ini adalah istilahnya barang ilegal, gitu, karena ini harus di dalam tanggung jawab perusahaan. Gitu. Maka sekarang sudah mulai kucing-kucingan sekarang. Jadi mulai banyak industri yang mulai mengeluarkan, membakar langsung, mencampur dengan dengan batu bara untuk dijadikan bahan fuel gitu ya. Tapi di banyak pabrik ini menggunung loh ini. Ini menggunung kemudian menjadi menjadi keprihatinan kita gitu loh. Kalau ini kan sampah menggunung tapi ini sampah impor gitu loh. Jadi harus ada semacam pembatasan atau memang harus ada stop masuk sampah impor jenis kertas ataupun plastik. Tentu saja wacana menghentikan impor sampah sangat berat diwujudkan. Apalagi industri kertas dan daur ulang dalam negeri masih memiliki ketergantungan impor bahan baku. Hal ini terjadi karena ketersediaan bahan baku di dalam negeri tidak mencukupi. Industri pulp dan kertas membutuhkan sekurangnya 7 juta ton bahan baku per tahun untuk memenuhi produksi kertas, tisu, kardus kemasan makanan, dan permintaan di sektor e-commerce. Sementara hanya kurang dari separuh kebutuhan bahan baku tersebut bisa dipenuhi dari dalam negeri. Upaya impor bahan baku ini mau tidak mau juga meningkatkan risiko impuritas atau kontaminasi sampah, bahkan limbah di dalamnya.
kertas yang diimpor itu kan kertas daur ulang itu bukan hasil produksi ya. Dia dari hasil koleksi pengumpulan-pengumpulan. Sehingga tidak seragam, tidak random semua. Itu justru beda-beda kan. Tergantung bagaimana koleksi dan bagaimana seleksi itu dilakukan. Ya. Jadi pasti masih ada ke bawah yang namanya impuritas tersebut. Jadi impuritas itu sekarang diatur pemerintah tidak boleh lebih dari 2%. Oh macam-macam. Jadi bisa ke bawah gunting, bisa ke bawah logam-logam ya. Bahkan kan pernah ada kasus ya, saya terus terang aja. Ada B3, ada kondom bekas, ada tekstil kotor dan sebagainya itu ada setrikaan masuk di situ. Ada baterai masuk di situ. Nah, kenapa bisa masuk, lolos? Itu karena kontrolnya atau seleksinya di luar sana itu kurang bagus ya, kurang tepat. Nah, plastik itu oleh pabrik kemudian kan dipisahkan, harus dipisahkan. Kemudian inovasi yang dilakukan pabrik adalah dia menjadikan plastik itu sebagai bahan bakar baru dengan melakukan proses pirolisis. Jadi ditampung, diseleksi di pabrik, kemudian dikumpulkan dan diproses menjadi bahan bakar baru. Itu dilakukan salah satu. Lalu yang kedua, impuritas itu digunakan oleh pabrik semen ya sebagai bahan bakar. Sayangnya, tidak semua perusahaan di industri ini melakukan pengelolaan residu sampah dari bahan baku impor tersebut. Beberapa di antaranya bahkan ditumpuk menggunung di dump site atau lokasi pembuangan terbuka. Dari tangkapan visual Google Earth, tampak tumpukan sampah impor residu industri ini bertumpuk dan semakin masif setiap tahun. Padahal lokasi ini adalah hamparan lahan terbuka hijau pada 2005 silam. Ada beberapa alternatif ya. Jadi ada yang nakal memang perusahaan langsung ditumpuk di lapangan terbuka ya. Lalu masyarakat mengambil digunakan sebagai bahan bakar untuk pembuatan apa saja yang dia butuhkan. Tapi ada yang masyarakatnya minta ke pabrik karena saya butuh itu plastik untuk saya gunakan berbagai keperluan. Kata masyarakat begitu. Jadi ada supply, ada demand yang kadang-kadang tidak bisa diputus begitu saja oleh perusahaan karena perusahaan pun harus menjaga hubungannya dengan masyarakat di sekitarnya. Tapi itu tidak baik. Tidak baik sama sekali karena itu sebenarnya harus ada campur tangan pemerintah daerah. Tidak hanya di satu lokasi, tumpukan sampah residu industri daur ulang kertas juga terlihat di lokasi lain. Dekat dengan pusat kota Jakarta, tumpukan sampah ini terdeteksi di sekitar wilayah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Dekat dengan lokasi pabrik industri daur ulang kertas. Kepada Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Rosa Vivin Ratnawati, saya menunjukkan visual tumpukan sampah tersebut. Menurutnya, perusahaan harus bertanggung jawab atau menghadapi konsekuensi hukum. Ketika kita bicara impuritas dan di dalamnya masih ada tingkat pengotor sebesar 2%, sebenarnya adalah tanggung jawab dari industri tersebut yang mengimpor untuk menghancurkannya. Jadi mereka harus memusnahkan itu dengan menggunakan alat mereka atau insinerator. Ataupun kalau mereka tidak bisa diberikan kepada pihak ketiga jasa pengolah limbah yang memang punya insinerator berizin dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Saya minta diperhatikan impuritas dan juga ketika mereka memang ada impuritasnya segera dimusnahkan. Ya resikonya adalah penegakan hukum. Dan besok jika lingkungannya sudah sangat tercemar dengan penyebaran plastik, maka kita akan mengambil sumber makan kita dari perairan. Dari negara-negara maju Eropa, negara Amerika, ya mereka menggunakan kata daur ulang.
mereka mendaur ulang sampahnya ke negara berkembang. Karena kita tahu sendiri, mereka negara yang lebih kaya, negara yang sudah maju, negara yang sudah mempunyai teknologi yang lebih canggih gitu kan. Tapi kenapa kok malah ngirim sampah plastiknya ke Indonesia? Hari masih sangat pagi, sekitar pukul 7. Tapi sudah beberapa kali sepeda motor pengangkut karung-karung putih besar keluar masuk tempat ini. Ini adalah lokasi pemilahan sampah impor di wilayah Keragilan, Serang, Banten. Sampah-sampah impor ini telah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat sekitar sejak puluhan tahun lalu. Perempuan 80 tahun ini telah menjadi pengepul sampah impor sejak suaminya meninggal akhir tahun 90-an silam. Dari hasil sampah yang sebagian besar berbahan plastik ini, Rohayah berhasil menyekolahkan anak-anaknya. Berarti sampah-sampah yang tumpukan banyak ini itu didapatnya dari perusahaan. Terus dibawa ke sini. Bawa ke sini. Diapain setelah itu, Bu? Dibila-bila partai-partai gitu. Dipilah. Oh, itu kan jenis-jenisnya banyak jenis. banyak jenis. Itu laku semua, Bu? Alhamdulillah Laku semua. Penting sampah mah iya nggak laku tuh. Berarti ini semua tumpukan karung yang di sini nih Iya. tumpukan uang ya? Tumpukan uang. Setelah dipilah itu diapain, Bu? Lah ya ini prosesnya. Oh ini jadi Giling. digiling. Giling, Boleh kita lihat sini, Bu? Ini digiling Digiling. kecil-kecil. Mm-mm. Oh, nanti selanjutnya setelah digiling ini, Bu ya. Digiling, dijemur. Oh, ini. Ambil Oh, karo jadi setelah digiling, dijemur, ada yang ambil. ada yang ambil. Ini mahal, Bu, harganya atau enggak? Berapa harganya? Harganya cuma 6.000. 6.000 sekilo. 6.000 sekilo. Oke, tapi Ibu sehari bisa dapat berapa gilingan ini, Bu? Kilo? Kadang-kadang ya hari cuma ngegiling doang mah ya 1,5 ton. Oh, bisa. 1,5 ton. Ini juga nih berarti semua akan Semuanya dijual. iya. Hari emberan ini namanya aqua. Mm-mm. Oh. Hari emberan belum proses. Jadi beda-beda ya Beda-beda. prosesnya. Iya, Alhamdulillah Alhamdulillah anak bisa pada buat sukses. Sukses anak sekolah semua anakku ya. Semua sekolah. Sekolah semua dari hasil sampah plastik ini. Iya. Iya. Ini dari mana aja, Bu? Kalau Ibu tahu, yang Ibu tahu ini asal plastiknya dari mana, tahu nggak sih? Kata-katanya sih dengernya dari luar kota. Luar Kan kota. anunya karena penampungnya ke Tanjung Priok itu katanya Oh, dari sih. luar negeri. Dari luar negeri. Nah, dengar-dengar di sini juga pernah ada yang dapat uang dari luar negeri. Iya. Ibu pernah Banyak. punya contohnya nggak? Ya contohnya gini kayak gini uangnya. Oh, ini yang Tapi pernah. macam-macam jenis lagi Nggak cuma ini namanya. ya? Nggak cuma ini. Oh, boleh saya pegang, Bu? Nah. Nah, ini salah satu contoh Iya. atau uang yang pernah ditemukan di antara tumpukan sampah di lokasi pemilahan ini. Dolar Amerika, $1, Bu ya. Tapi nggak cuma dolar, Bu. Macam-macam. Pernah yang Ibu dengar atau diceritain orang apa aja atau berapa banyak, Bu? Ingat nggak? Namanya sih nggak ini Ibu Haji mah ya. Ah. Kecuali orang lapangan tuh. Ah. Ingat. Tapi Ibu Haji udah nggak ingat. Nggak ingat. Kadang-kadang lupa naro-naro gue udah lupa. tapi dapatnya banyak, Bu ya. Iya kadang-kadang ada milik mah ya kadang gepok. Oke, tapi ini semua Ibu dapat dari dalam beli atau Iya. gimana, Bu? Beli. Beli. Berapa, Bu, kalau beli dari dalam? Jadi setrek Ibu kontraknya tahunan. Mm-mm. Jadi setahun itu ada yang 14 juta, ada yang 12, macam-macam. Dengan bantuan sekitar 10 pemulung yang memilah sampah di lokasi pembuangan dan 10 karyawan pemilah, Rohayah memilah 12 macam plastik, lalu mengolahnya menjadi 1,5 ton plastik cacah setiap hari. Pendapatan bulanannya saat tidak begitu baik berkisar 25 juta rupiah dan dapat mencapai 50 juta rupiah saat sedang beruntung. Ini kalau jenis sampah yang ada di sini atau bisa kita temukan itu macam-macam banget. Ini ya, misalnya sampah bekas produk otomotif dari Amerika Serikat.
ada. Terus juga ada misalnya ini, bahkan bekas bungkus popok ini juga dari Amerika Serikat. Dan di sana, di saat Indonesia masih berjibaku memenuhi atau menemukan solusi masalah sampah dalam negeri, kita kedatangan sampah botol plastik sebanyak ini. Dari mana? Ini misalnya kita ambil beberapa botol kemasan plastik berasal dari Amerika Serikat, Amerika, dan Amerika. Semua datang masuk ke Indonesia dari berbagai negara, tidak hanya Amerika tapi juga Eropa dan negara lainnya. Negara maju lainnya yang membuang sampahnya di negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Ini dia. Ya, tanpa sampah-sampah impor ini sejatinya Indonesia sudah bersusah payah menangani sampah plastik domestik. Global Plastic Watch di situsnya memetakan titik dan lokasi sampah plastik di dunia. Indonesia menjadi negara dengan tumpukan sampah plastik peringkat ketiga di Asia setelah India dan Tiongkok dengan 373 titik tumpukan sampah plastik. Berdasarkan data dari situs Basel Action Network, Indonesia juga menjadi salah satu negara potensial importir sampah. Negara asal sampah yang masuk ke Indonesia diantaranya adalah Amerika, Australia, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa. Nina Azahra, aktivis cilik dari Gresik, Jawa Timur yang resah dengan kondisi ini pernah berkali-kali mengajukan protes ke Kepala Negara pengekspor sampah ke Indonesia. Gadis 17 tahun ini mempertanyakan bahwa jika daur ulang plastik adalah solusi yang mudah, kenapa negara maju justru membuang plastik ke negara berkembang seperti Indonesia? Amerika, Korea, Eropa, Kanada, Australia, dan teman-temannya menjadikan Indonesia sebagai tempat sampah. Apa kita terima? Dari negara-negara maju Eropa, negara Amerika, ya mereka menggunakan kata daur ulang. Mereka mendaur ulang sampahnya ke negara berkembang. Karena kita tahu sendiri, mereka negara yang lebih kaya, negara yang sudah maju, negara yang sudah mempunyai teknologi yang lebih canggih gitu kan. Tapi kenapa kok malah ngirim sampah plastiknya ke Indonesia? Kita yang sampahnya sendiri aja belum terkelola dengan baik. Jadi ini bisa jadi fakta, bukti bahwa mendaur ulang plastik itu susah, rumit, mahal, dan pasti akan mencemari lingkungan. Nina sudah ketemu dengan duta besarnya Jerman sama Australia di Jakarta. Kita ketemu langsung, kita ngobrol langsung. Katanya duta besar yang Australia, beliau berjanji tidak akan mengirimkan lagi sampahnya ke negara-negara berkembang atau tidak mengirimkan sampahnya ke luar lagi. Tapi buktinya hingga sekarang Australia masih mengirim sampah kertas. Setelah menjadi sampah, plastik sejatinya membutuhkan solusi yang jauh lebih efektif daripada daur ulang. Apalagi risiko semakin menyebar dan bertumpuknya sampah plastik ke negara berkembang akan menimbulkan masalah baru yang lebih mengerikan, paparan racun ke lingkungan. Menurut data Plastic Waste Trade Watch, negara-negara Uni Eropa telah menutup operasi daur ulang plastik domestik karena biaya energi yang tinggi dan lemahnya permintaan untuk plastik daur ulang. Hal ini secara signifikan meningkatkan ekspor sampah plastik ke negara-negara Asia non-Organisasi Ekonomi Internasional dan Turki. Berbaut slogan semangat daur ulang dan ekonomi sirkular, Uni Eropa terus meningkatkan ekspor sampah plastik ke Asia. Total ekspor Uni Eropa ke negara-negara non-Organisasi Ekonomi Internasional meningkat menjadi 50 juta kilogram per bulan pada Mei 2023. Sementara Jepang juga terus membanjiri Asia dengan sampah plastik. Pada April 2023, Jepang mengekspor lebih dari 42 juta kilogram per bulan ke negara-negara non-Organisasi Ekonomi Internasional. Jumlah ini setara dengan 266 kontainer sampah plastik per hari.
Plastic Soup Foundation yang berbasis di Amsterdam, Belanda juga memaparkan bahwa sampah plastik masih terus dikirim ke luar negeri sebagai solusi mengurangi beban dalam negeri. Indonesia menjadi sasaran utama ekspor sampah plastik dari negeri kincir angin. Apalagi sejak beberapa tahun terakhir, industri daur ulang plastik di Belanda kolaps. Yeah, well, no, it's not. I think a lot of recyclers are going bankrupt at the moment. They're really struggling. Plastic is cheaper than ever. That's the problem. Virgin plastic is super cheap. Also because oil prices are very low for plastic production in China or India. It's even that recycled plastic, and that's in the Netherlands. So then it's collected, it's sorted out, and you have the recyclable plastic. It's ready to use, and then it's burned in incinerators because nobody wants them. Yeah, the Netherlands is actually the biggest exporter of waste to Indonesia. So that's another story. Praktik pengapalan sampah plastik juga masih terdeteksi dari negara-negara maju ke negara berkembang. Pembicaraan tentang upaya menghentikan praktik ini masih alot. Dilema industri dan permintaan pasar menjadi alasannya. Upaya protes terhadap kontaminasi sampah atau impuritas bahan baku juga dilakukan oleh industri pulp dan kertas Indonesia. Menurutnya, industri kertas juga sangat dirugikan jika impuritas berlebihan. Saya pernah panggil atas perdagangan Australia, Eropa, Amerika ke kantor kami. Kami menyampaikan, kamu harus periksa betul-betul sebelum kirim ke kita, ke Indonesia, supaya jangan jadi ada masalah. Dan itu mengganggu hubungan bilateral juga ya. Jadi, terus apa jawab atas perdagangan Australia? Oh, itu mah urusan bisnis. Jadi pemerintahnya juga tidak mau campur tangan. Saya bilang nggak boleh. Karena aturan Basel Convention, konvensi Basel yang ditandatangani oleh negara-negara yang kita impor bahan bakunya itu menandatangani yang sama. Jadi negaranya tidak boleh lepas tangan. Memang saya juga paham terhadap industri yang masih membutuhkan bahan baku recycle material ya. Nah itu memang masih impor, tapi kita berusaha dari dalam negeri untuk meningkatkan waste management kita sehingga bahan baku yang seharusnya sampai dengan sekarang masih diimpor bisa kita upayakan tersendiri. Kita usahakan 2030 kita bisa independen untuk tidak melakukan impor sampah scrap kertas dan scrap plastik. Pemerintah pusat perlu segera turun tangan dan mencari solusi terbaik. Jika impor bahan baku dianggap menjadi celah masuk sampah impor, maka sejatinya pengendalian saja tidak cukup. Agar Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya tidak menjadi korban kegagalan negara maju mengelola sampahnya dan terus-menerus dijajah sampah asing sebagai bentuk kolonialisme baru. Kondisi pengelolaan sampah impor semakin rumit. Sayangnya, sampai saat ini Indonesia belum bisa melepaskan diri dari jeratan sirkulasi sampah impor. Badan Riset dan Inovasi Nasional mencatat, ketergantungan industri daur ulang di Indonesia terhadap sampah impor masih sangat tinggi. Nah, menarik dari riset kami yang sebelumnya bahwa industri daur ulang itu tidak hanya mengandalkan sampah dari dalam negeri. Mereka juga
mengandalkan bahan baku dari luar negeri impor. Kenapa? Karena sampah dari luar negeri itu lebih terkelola dengan baik, lebih terpilah, dan jumlahnya juga lumayan besar. Nah, kalau limbah sampah di dalam negeri, karena kita tahu sampah dari rumah tangga maupun industri itu kan tidak terpilah dengan baik ya, baik di tingkat rumah tangga maupun di industri, sehingga itu membutuhkan waktu, membutuhkan energi, dan kemudian membutuhkan juga ekonomi yang tinggi untuk pemilihan sampah. Industri pulp dan kertas masih membutuhkan sekitar 7 juta ton bahan baku. Sedikitnya 50% dari kebutuhan bahan baku berupa sampah tersebut dicukupi dari keran impor. Hal serupa juga dialami oleh industri daur ulang plastik. Asosiasi Daur Ulang Plastik, ADUPI, membenarkan bahwa kebutuhan bahan baku sulit dipenuhi hanya dari dalam negeri. Tidak dilakukannya pemilahan sampah dari hulu adalah salah satu faktor penyebab. Jadi industri daur ulang plastik kita sendiri sebenarnya lagi bertumbuh terus, Mas. Cuman memang persoalannya kita ini kan di hilir. Nah, sedangkan hulunya itu di pengelolaan sampah. Nah, jadi ada problem nih, hilirnya ada pertumbuhan, sedangkan di hulunya yang mana dari situlah sumber penyediaan bahan baku kami itu tidak ada perkembangan yang signifikan, sehingga saat ini memang kami kekurangan bahan baku, terutama pada beberapa jenis sampah ya. Sebenarnya ada secara terbatas, ada opsi itu. Cuman kita juga tidak terlalu terbuka sama opsi itu karena memang adjustment sampah dari luar itu tidak mirip dengan sampah kita. Mulai dari desainnya, warnanya, dan lain-lain. Jadi itu juga menantang akhirnya, tapi memang ada beberapa teman-teman dari industri yang kemudian melakukan importasi dari luar. Cuman kadang gini, kadang tidak ada integrasi yang bagus. Karena impuritas ini kan berarti material lain. Sebenarnya material lain ini juga bisa didaur ulang. Cuman karena tidak terkoneksi dengan baik antara satu industri daur ulang, misalnya kertas kurang terintegrasi dengan plastik, plastik kurang terintegrasi dengan metal dan logam, sehingga residual ini, impuritas ini yang harusnya bisa kemudian ada proses transfer yang baik, itu malah nyangkut gitu. Itu salah satu kendala-kendalanya. Terjebak. Sampai saat ini, Indonesia belum bisa keluar dari pusaran sampah impor. Dilema menjadi alasan dan pembenaran. Pemenuhan kebutuhan industri, jebakan bisnis residu sampah impor, dan risiko dampak lingkungan saling tarik mengulur solusi yang tak kunjung disepakati. Sementara kondisi sampah dalam negeri juga sudah di ujung tanduk. Tetapi bisa jadi solusinya sebenarnya tidak jauh sampai harus mencarinya ke luar negeri. Bisa jadi solusinya datang dari kita sendiri. Kontribusi warga negara, komitmen pemangku kebijakan, juga partisipasi industri dari hulu, hilir, hingga muara. Salah satu tantangan Indonesia dalam mengelola dan mengolah sampah untuk menjadi bahan baku industri daur ulang adalah bahwa Indonesia sebagai negara belum maksimal dan efektif mengelola dan memilah sampah dari hulu, hilir, sampai muara. Padahal jika itu dilakukan secara maksimal dan efektif, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mandiri bahan baku tanpa harus mendatangkannya dari luar negeri atau impor. Sejatinya demikian, Indonesia sudah seharusnya menolak sampah asing masuk ke Nusantara Raya. Apalagi potensi risiko yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar daripada keuntungannya. Kalau untuk sampah impor, statement saya cukup tegas ya, stop impornya. Gitu. Karena walaupun bisa diolah tetap apa efeknya? Ya kita nggak mau jadi tempat pembuangan sampah sih. Poinnya sih sebenarnya di situ. Kecuali sampah yang masuk ke Indonesia itu bukan sampah tapi sudah menjadi bahan baku. Gitu. Kita bisa impor bahan baku yang berbasiskan material daur ulang. It's okay, gitu. Kita masuk sebagai bahan baku dan itu bisa dimanfaatkan untuk industri-industri di dalam negeri. Tapi kalau kita masukkan material tersebut dalam wujud sampah, itu berbahaya. Itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Walaupun kita punya solusi daur ulang
solusi pengolahan. Ya, kita solusi pengolahan sampah dalam negeri belum selesai ya. Jadi jangan nambah masalah lah. Jadi apakah Indonesia bisa merdeka dari sampah impor? Karena kan sebetulnya import ini kita lakukan terpaksa. Karena bahan bakunya masih belum cukup walaupun jumlah sampahnya tinggi, tapi belum cukup yang terpilahnya itu kita punya sesuatu yang terpilah bersih lah gitu ya. Nah sehingga memang kami membuat roadmap untuk ini. Kurang lebih sekitar tahun 2030 moga-moga bisa independen untuk tidak impor lagi. Semoga cita-cita terbebas dari jeratan sampah impor ini bisa segera terwujud agar Indonesia tidak terus-menerus dimanfaatkan jadi tempat sampah dunia.